Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang karya tulis. Apa yang dimaksud dengan karya tulis, jenis-jenis karya tulis, dan sebagainya. Termasuk bagaimana cara kita menulis sesuatu. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan atau kita akan membahas tentang menulis esai. Kita seringkali mendengar kata esai, tapi apa yang maksud dengan esai dan bagaimana cara menulis esai, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Pertama, pengertian esai. Ada beberapa pengertian esai yang saya kutip dari sekian banyak pengertian. Pertama, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa esai adalah suatu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulis. Jadi, pengertian esai di sini sangat luas, yaitu suatu karangan prosa. Dan prosa di sini juga sangat luas, tidak mengarah atau tidak memfokuskan pada suatu topik atau tema tertentu. Kemudian membahas suatu masalah, dan masalah yang dibahas di sini juga sangat luas. Dari sudut pandang pribadi penulis. Di sini maksudnya tulisan esai ini dibahas secara pribadi oleh penulis berdasarkan sudut pandang penulis. Jadi bisa dikatakan agak subjektif. Namun tetap berdasarkan data-data yang objektif. Berikutnya menurut Sutomo, esai adalah suatu karangan pendek berdasarkan cara pandang seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Pengertian yang dikemukakan oleh Sutomo ini juga berkaitan dengan pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuma di sini Sutomo membatasi suatu karangan yang pendek, tetapi tidak dijelaskan seperti apa karangan yang pendek itu. Namun dia mengatakan bahwa karangan yang pendek itu berdasarkan cara pandang seseorang. Cara pandang seseorang ini adalah cara pandang seseorang. Seseorang di sini maksudnya adalah si penulis. Nah, bagaimana penulis menyikapi suatu masalah yang akan dibahasnya? Tentu saja permasalahan-permasalahan yang aktual. Berikutnya pengertian esai menurut H.B. Yassin adalah ulasan yang membahas beraneka ragam. Bahwa esai itu merupakan ulasan atau analisis atau pembahasan yang dibahas secara beraneka ragam. Maksudnya adalah bidang pengetahuan, bidang budaya, dan apapun yang dibahas itu juga termasuk di dalam esai. Tanpa menyusun teratur, namun seperti dipetik dari berbagai jalan pikiran. Jadi, dia merupakan analisis esai. Esai merupakan analisis jalan pikiran dari si penulis. Kemudian menurut Ensiklopedia Indonesia,
Esai merupakan jenis tulisan prosa, sama halnya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, yang membahas masalah dalam bidang kesenian kebudayaan, kesusastraan, ilmu pengetahuan, serta filsafat. Dalam ensiklopedia ini disebutkan bidang-bidangnya, namun ini juga sebenarnya bukan membatasi, tetapi mencontohkan bahwa esai itu bisa ditulis dalam bidang seperti bidang kesenian, kebudayaan, kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Nah, ilmu pengetahuan di sini sangat luas. Artinya ilmu pengetahuan dalam bentuk apapun. Jadi ensiklopedia Indonesia juga menjelaskan pengertian esai itu secara umum. Selanjutnya, pada awalnya esai dikenal sebagai bentuk tulisan kritikal terhadap karya sastra. Jadi awal munculnya esai ini sangat sempit pengertiannya, karena hanya dibatasi pada tulisan-tulisan yang bersifat kritik. Nah, kritik-kritik terhadap karya sastra. Jadi tidak pada bidang-bidang yang lain. Itu pada mulanya. Namun, dalam pengertian yang selanjutnya, esai ini terus berkembang, cakupannya terus berkembang. Esai bukan hanya membahas tentang kesusastraan atau karya sastra, tetapi dia menjadi ladang ilmu pengetahuan yang luas. Ilmu pengetahuan yang luas artinya ilmu pengetahuan atau topik dan tema apapun bisa ditulis menjadi esai. Nah, pembahasan esai ini dilakukan secara kritis dengan pemikiran, ide-ide, gagasan tentunya dari seorang penulis secara kritis. Kemudian analitis, melakukan pembahasan-pembahasan yang cukup rinci sehingga pembahasan di dalam esai, pembahasan masalah di dalam esai dilakukan dengan sempurna. Kemudian si penulis juga melakukan solusi-solusi yang bersifat spekulatif. Disinilah para penulis esai, saya ulangi, para penulis esai mengemukakan opini-opininya tentang berbagai hal yang berkaitan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, esai itu melakukan pembahasan secara interpretatif, artinya penulis melakukan interpretasi terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu bidang. Interpretasi ini dilakukan secara mendalam. Nah, semuanya ini, baik yang bersifat kritis, analitis, spekulatif, interpretatif ini berdasarkan hal-hal yang aktual, yang sedang hangat kita bicarakan, kemudian berdasarkan data-data atau faktual. Esai merupakan bentuk langsung dari opini. Artinya esai juga merupakan opini karena ditulis oleh penulisnya dari sudut pandang pribadinya. Alif Danya Munsi mengatakan bahwa esai memberikan pengetahuan populer yang dibutuhkan pembaca atau memperkaya pengetahuan pembaca. Pengetahuan populer di sini maksudnya pengetahuan yang ditulis di dalam esai itu pengetahuan yang pada umumnya sudah memasyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari dan dia mudah kita pahami, dan itu dibutuhkan oleh pembaca
karena ini akan memperkaya pengetahuan-pengetahuan bagi para pembaca. Nah, tinggal bagaimana caranya penulis membahas, menganalisis masalah-masalah sehingga menjadi esai yang menarik untuk dibaca. Kemudian dikatakan Munshi lagi bahwa penulis esai harus sanggup membeberkan pengetahuan yang aktual, harus mampu menjelaskan, membahas, menganalisis berbagai pengetahuan yang saat ini sedang populer, sedang hangat-hangat dibicarakan. Kemudian hal-hal yang faktual atau bersifat fakta dengan cara populer, artinya menggunakan bahasa-bahasa yang populer, bahasa-bahasa yang tidak terlalu memeningkan kepala si pembaca, bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa yang setengah standar atau setengah ilmiah. Nah, di sini penulis agak lebih bebas menggunakan bahasa daripada bahasa-bahasa yang bersifat penelitian. Kemudian, panjang atau pendeknya esai bergantung pada fasilitasi yang disediakan media. Nah, esai ini biasanya dimuat di suatu media, baik media cetak maupun media elektronik. Media biasanya sudah memplot atau menyediakan suatu kolom yang khusus untuk esai. Nah, ketersediaan kolom tersebut itu yang mempengaruhi panjang atau pendeknya tulisan esai. Dalam sejarah pers nasional, esai merupakan media untuk melawan penjajah. Jadi pejuang-pejuang kita dulu memanfaatkan tulisan-tulisan esai untuk mengganggu, dalam tanda kutip, mengganggu kolonialisasi para penjajah dalam melakukan ekspansinya ke negara kita. Melalui tulisan-tulisan esai, para penjajah juga merasa terganggu. Nah, ketika itulah muncul istilah bredel. Pers nasional dilakukan pembredelan atau dilakukan pembatasan atau bahkan ditutup peranannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu esai ada 3 rincian pokok. Nah, rincian pokok esai ini sangat penting untuk dikuasai oleh penulis esai. Pertama, pokok esai adalah bahasa. Kemampuan kita berbahasa, khususnya bahasa tulis, itu sangat penting untuk menulis suatu esai. Bagaimana cara kita menulis yang baik dan yang benar. Bagaimana kita memilih kata-kata yang menarik, yang populer. Kemudian bagaimana kita merangkaikan kata-kata itu menjadi kalimat-kalimat yang efektif, yang tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada pembaca. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh penulis esai sama dengan pemahaman yang diterima oleh si pembaca. Nah, dalam bahasa tulis, esai harus ditulis berdasarkan secara teknis berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu saja berpedoman pada tata bahasa Indonesia baku dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya pokok esai, yaitu pokok esai yang kedua yaitu materi.
Materi di sini maksudnya adalah bahwa esai itu membahas permasalahan-permasalahan yang muncul atau yang dimunculkan atau yang difokuskan baik oleh penulis atau suatu media tertentu, sehingga materi tersebut berkaitan dengan tema atau topik tertentu. Nah, masalah-masalah yang dibahas di dalam materi inilah yang bersifat aktual tadi dan bersifat faktual. Ide-ide atau gagasan-gagasan penulis, solusi-solusi yang dikemukakan penulis, itu termasuk di dalam materi-materi pokok esai. Poin yang ketiga adalah jawab atau terjawab. Artinya, esai yang kita tulis itu terjawab semuanya. Permasalahannya terjawab semuanya. Bagaimana cara kita untuk menguji bahwa esai yang kita tulis sudah terjawab semuanya? Itu dapat kita lihat pada materi. Materinya khususnya pada poin permasalahan-permasalahan yang aktual yang sudah kita bahas tadi. Kesempurnaan suatu esai itu bergantung pada ketercukupan materi yang kita bahas di dalam suatu esai. Nah, ini saya kutip dari buku yang berjudul Jadi Penulis, Siapa Takut. Ada beberapa jenis esai. Ini adalah jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif. Kedua, ekspositoris. Ketiga, reflektif. Dan keempat, kritik. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan esai deskriptif adalah esai yang bertujuan menciptakan kesan tentang seseorang, tempat atau benda. Jadi tulisan esai deskriptif ini tulisan yang bersifat melukiskan atau menggambarkan seseorang, menggambarkan suatu tempat, atau menggambarkan suatu benda. Sehingga tulisan tentang seseorang, tempat, benda itu menciptakan atau memberikan kesan kepada si pembaca. Esai deskriptif ini mencakup rincian nyata atau faktual tadi untuk membawa pembaca pada visualisasi, pada gambaran-gambaran. Artinya, ketika si pembaca membaca esai tentang seseorang yang sudah dideskripsikan dalam esai deskripsi, pembaca akan tergambar, di dalam pikiran pembaca akan tergambar bahwa seseorang itu seperti apa. Kemudian kalau ditulis esai deskriptif tentang suatu tempat, ketika pembaca membaca esai tersebut, akan tervisualisasikan atau tergambarkan tentang objek tempat tersebut seperti apa. Apakah dia bersifat daerah wisata seperti pantai dan sebagainya, sehingga pembaca tergambar, sehingga pembaca terkesan, dan pada akhirnya pembaca bisa menilai bahwa suatu tempat itu menarik atau tidak untuk dikunjungi. Rincian-rincian esai deskriptif ini biasanya berdasarkan penginderaan, alat-alat indera kita. Bagaimana penglihatan kita menangkap suatu benda atau objek, termasuk pendengaran, perabaan, rasa, dan sebagainya. Misalnya, kita ingin menulis esai deskriptif tentang Pantai Lapin, Rupat Utara. Dan itu harus kita gambarkan berdasarkan penginderaan kita.
Jenis esai yang kedua adalah esai ekspositoris. Ekspositoris ini berasal dari kata expose. Expose itu maksudnya menjelaskan. Jadi bersifat menjelaskan suatu benda atau subjek kepada pembaca. Apa yang dijelaskan? Sifatnya seperti apa? Ya, penjelasannya biasanya menjelaskan suatu proses. Proses apa? Misalnya proses membuat sesuatu. Bagaimana cara membuat meja yang menarik, bagaimana cara membuat karya tulis yang menarik, karya tulis yang bagus, dan sebagainya. Itu termasuk dalam ekspositoris. Kemudian selanjutnya esai ini juga bersifat membandingkan dua hal. Jadi kalau ada membandingkan dua hal, berarti dia ekspositoris. Hubungan-hubungan sebab akibat dalam suatu tulisan juga termasuk esai ekspositoris. Termasuk di dalamnya menjelaskan dengan contoh-contoh. Ada contoh-contoh yang dikemukakan dalam suatu esai, maka dia termasuk dalam jenis esai ini. Kemudian juga esai ekspositoris ini dalam penjelasannya, pembahasannya bersifat mengklasifikasikan atau membagi suatu objek dan mendefinisikan suatu objek. Contohnya mendefinisikan itu, esai adalah karya prosa yang membahas suatu masalah berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, itu mendefinisikan termasuk ekspositoris. Contoh lain, esai terdiri atas beberapa jenis, yaitu esai deskriptif, esai ekspositoris, itu termasuk mengklasifikasikan. Berikutnya, esai reflektif. Esai reflektif ini ditulis secara formal dengan nada baca serius. Artinya bahasa-bahasa yang digunakan lebih serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, dengan sungguh-sungguh, dan hati-hati tentang beberapa topik atau tema penting yang berhubungan dengan hidup. Misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan analisis-analisis yang lebih ilmiah, yang menggunakan juga bahasa yang lebih ilmiah. Nah, esai seperti ini atau esai reflektif ini ditujukan kepada para cendekiawan karena bahasa-bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah baku, bahasa-bahasa yang standar. Terakhir adalah esai kritik. Esai kritik ini dikhususkan pada uraian tentang seni. Pembahasan-pembahasan tentang seni. Misalnya esai tentang suatu lukisan. Membahas tentang suatu lukisan. Membahas tentang suatu tarian, pahat, patung, teater, dan kesusastraan. Artinya, seni lukis, seni tari, seni pahat, seni patung, seni teater, dan seni kesusastraan dibahas secara mendalam dengan analisis-analisis yang mendalam, maka itu termasuk di dalam esai kritik. Nah, esai kritik ini bertujuan ingin membangkitkan kesadaran kepada pembaca tentang perasaan, tentang interpretasi, juga termasuk apresiasi kita terhadap karya seni. Bagaimana kita mengapresiasi suatu karya seni.
kritik yang menyangkut seni sastra, maka dia disebut kritik sastra. Begitu juga kritik untuk jenis kesenian yang lain. Ada 3 bagian esai. Yang pertama, pendahuluan. Apa isi pendahuluan? Isi pendahuluan di sini berkaitan dengan subjek, berkaitan dengan tema, berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, yang akan kita tulis. Kemudian ada latar belakang. Ada permasalahan-permasalahan yang aktual dan faktual yang harus kita tuliskan, yang harus kita bahas. Permasalahan-permasalahan itu menjadi fenomena yang hangat untuk dibicarakan sehingga pembaca tidak bosan, karena fenomena-fenomena ini berkaitan, pada umumnya berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan terkini. Bagian esai yang kedua adalah tubuh esai. Nah, tubuh esai ini sama dengan materi di dalam pokok esai tadi, menyajikan seluruh informasi tentang permasalahan tadi, membahas semua permasalahan tadi, fenomena-fenomena itu, dicari solusi-solusinya, sehingga tubuh esai ini dianalisis atau dibahas secara sempurna Terakhir, bagian esai yang ketiga adalah penutup. Nah, di sini penulis esai memberikan simpulan-simpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan yang tersaji di dalam tubuh esai. Bagian-bagian ini tidak dirincikan satu persatu, tetapi esai ditulis secara menyeluruh, menyatu di dalam suatu tulisan. Jadi tidak ada disebutkan di situ pendahuluan, latar belakang, tidak ada disebutkan. Tidak ada juga disebutkan tubuh esai, tidak ada juga disebutkan penutup. Jadi tulisan esai ini merupakan satu kesatuan utuh, mulai dari pendahuluan sampai penutup. Bagaimana cara menulis esai? Ada beberapa tips. Pertama, kita juga harus menentukan tema atau memilih tema atau topik. Tema yang sudah kita pilih, kita fokuskan ke topik yang lebih kecil, sehingga pembahasan esai kita itu menukik pada suatu permasalahan yang lebih kita kuasai. Selanjutnya, setelah kita menentukan topik, maka kita menyusun garis besar atau outline. Artinya apa-apa yang ingin kita tulis, itu kita buat garis-garis besarnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan bagian esai tadi, berdasarkan bagian esai ini. Saya contohkan, menyusun garis besar itu saya contohkan misalnya bagian pendahuluan. 1. Misalnya bagian pendahuluan, poin pertama, pengertian tentang apa gitu, pengertian tentang suatu objek tertentu. Yang kedua, jenis-jenis tentang objek tertentu tersebut. 3. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pembangunan objek-objek tersebut. Jadi poin-poin seperti itu yang disebut dengan garis besar atau outline, untuk membantu kita ketika kita akan menuliskannya. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menuliskan pendahuluan. Seperti yang saya katakan tadi,
ketika kita menulis bagian pendahuluan, pendahuluan ini tidak perlu kita sebutkan, tetapi kita tulis saja beberapa paragraf. Minimal 1 paragraf, maksimal 3 paragraf. Jadi dia tidak terlalu panjang. Jika kita ibaratkan tubuh kita sendiri, maka pendahuluan itu adalah bagian kepala kita. Bagian awalnya adalah posisi pada atas tulisan. Kemudian menuliskan pembahasan. Pembahasan ini yang disebut dengan tubuh esai tadi. Nah, tubuh esai ini diibaratkan dengan tubuh kita, mulai dari pangkal leher sampai ke pinggang. Jadi pembahasan ini yang lebih banyak, proporsinya lebih banyak. Kemudian pada pembahasan inilah kita lakukan pembahasan yang mendalam secara tuntas untuk kita sajikan kepada para pembaca tentang permasalahan aktual sesuai dengan topik yang sudah kita pilih. Selanjutnya menuliskan simpulan. Nah, simpulan ini yang termaktub pada bagian penutup dalam bagian esai tadi. Setelah selesai kita tulis sampai simpulan, barulah kita lanjutkan kepada kegiatan menyunting atau mengedit. Ketika inilah kita membaca dari awal untuk melakukan penyuntingan, baik kalimat, kata-kata, atau paragraf, atau bahkan materi-materinya. Jadi pada tahap menyunting ini, ada kemungkinan esai kita bertambah panjang, atau esai kita bertambah pendek. Nah, ketika menyunting inilah kita berkaitan dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana penggunaan huruf kapital, bagaimana penempatan tanda baca, dan sebagainya. Setelah melakukan penyuntingan, maka rumuskanlah judul yang menarik sehingga menjadi judul yang final. Jadi rumusan judul ini bisa di awal, juga bisa di akhir. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh esai. Yang pertama, esai budaya. Ini adalah contoh esai budaya yang saya tulis dan pernah dimuat di Riau Pos. Jadi tidak ada di sini ditulis pendahuluan, tidak ada. Kita tulis saja beberapa paragraf. Tulisan esai ini lebih kurang 6 halaman. Ini sebagai contoh yang pertama tentang esai budaya. Selanjutnya contoh esai sastra. Contoh esai sastra ini termasuk di dalam jenis esai kritik, yaitu menulis esai terhadap suatu karya sastra. Yang saya tulis di sini adalah beberapa cerita pendek karya Abel Tasman. Abel Tasman ini penulis atau sastrawan Riau yang cerpen-cerpennya sangat bagus sehingga perlu dibuat suatu esai yang saya beri judul Perlambangan Dramatik dan Idealisme dalam cerpen-cerpen Abel Tasman. Jadi yang saya ulas di sini adalah karya sastra seorang penulis.
yaitu yang terangkum dalam buku Republik Jangkrik. Contoh esai yang ketiga adalah esai pendidikan, berjudul Pendidikan dan Abu Nawas. Ini juga pernah dimuat di koran Riau Pos. Begitulah beberapa contoh tentang tulisan esai. Kalau kita ingin mencari lebih banyak, maka kita bisa mencari di berbagai media massa, baik media massa cetak maupun media massa daring. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut dari berbagai sumber yang lain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.